Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana sayyidus suhur min ajli mawasimil mabarrah wa ja'ala sauman babal lil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Al-ayah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan Ramadan merupakan penghulu bagi semuanya bulan. Dan pada bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kita sebagai kaum muslimin, ibadah saum merupakan gerbang utama bagi setiap hamba melaksanakan segala ibadah. Ibadah Ramadan itu merupakan syariat yang Allah telah perintahkan ketika itu kepada Rasulullah di tahun kedua Hijriah. Maka dari itulah sampai saat ini tetap hukum itu berlaku, dan insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu disebut juga bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan bahwa bahasa saum di bulan Ramadan itu, kalau menurut takrib atau makna saum itu diambil dari kata soma yasumu sauman wasyaman. Artinya menahan diri dari sesuatu atau berhenti diam berada di suatu tempat. Seperti dalam bahasa Arab ketika orang Arab mengatakan ketika kuda itu tidak bisa berjalan, maka mereka mengatakan saumal paros. Ketika matahari ada di tengah-tengah langit, orang Arab menyatakan saumatis samsu. Itulah diantaranya. Maka saum menurut syariat adalah imsakun mahsusun wa huwa al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairiha ala wajhi syariati. Jadi saum menurut syariat itu adalah menahan secara khusus, yaitu menahan diri dari makanan, dari minuman, menahan diri dari bersebadan, dan lain-lain sesuatu yang dengan cara yang disyariatkan. Kalau kita perhatikan, saum itu bisa dikategorikan terbagi kepada dua. Yang pertama ada saum yang dikategorikan saum sunnah. Yang kedua, saum itu ada yang dikategorikan saum bid'ah. Apa saum sunnah itu? Dari saum sunnah itu terbagi kepada ada yang wajib, ada yang sunnat. Jadi, kalau saum bid'ah itu saum yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, atau saum ada keterangan tapi tidak lepas daripada kedhaifan. Maka untuk itu kalau kita perhatikan saum yang wajib pun ada beberapa hal. Jadi saum yang wajib itu termasuk saum Ramadan, ya, termasuk saum kifarat. Dan juga ada dari saum itu yang Allah perintahkan. Suatu contoh, andai kata kita melaksanakan ibadah haji. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, yang harusnya kita melaksanakan hadyu, tapi kita tidak bisa melaksanakan hadyu itu. Apa penyebabnya? Itu karena hewannya tidak ada, atau hewannya banyak tapi kebetulan kita kehabisan uang untuk membelinya. Maka di sana Allah memerintahkan untuk melaksanakan saum. Ya, kategori saum ini termasuk saum yang wajib. Kalau tadi saya katakan saum yang wajib itu saum Ramadan. Terus yang kedua adalah saum kifarat, ya. Saum kifarat itu andai kata suatu perintahan seperti hanya kita harus melaksanakan hadyu,
tapi apa saja penyebabnya sehingga kita tidak bisa melaksanakan haji, maka Allah memerintahkan fasyamu salasati ayyam, maka kita melaksanakan saum salasati ayyam fil hajj, 3 hari ketika kita melaksanakan haji, wasab'atin idza rajatum, dan 7 hari ketika kamu sudah ada di tempat, fatilka asyaratun kamilatun, yang berjumlah jadi 10 hari. Itulah yang dinamakan saum kifaratnya untuk melaksanakan suatu hal. Maka sekarang kalau saum yang bid'ah itu adalah saum yang kita amalkan, kita laksanakan, tapi tidak sesuai perintah Rasul, tidak sesuai contoh Rasul, atau ada keterangan tapi berdasarkan kepada hadis-hadis yang dhaif yang tidak bisa kita jadikan hujah, itu termasuk kepada saum bid'ah. Atau melaksanakan ibadah saum tapi tidak sesuai syariah, cuma ikut-ikutan kepada agama yang lain, sehingga itu termasuk kepada ibadah saum yang bid'ah. Itulah diantaranya pemirsa, kalau kita perhatikan. Sebentar lagi kita akan menghadapi saum Ramadan, maka tentu saja ini merupakan suatu anjuran, suatu perintahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin untuk persiapan menghadapi di bulan suci Ramadan itu, tentu saja sebagaimana mestinya kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan, mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kesehatan untuk melaksanakan ibadah ini, karena pelaksanaan ibadah saum ini merupakan suatu hal yang Allah melalui Rasulnya menyatakan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan yang dasarnya adalah iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaminan, kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min danbih, akan diampuni dosa yang sudah lalu. Itulah diantaranya. Maka saum ini merupakan bagian-bagian untuk menghapus dosa-dosa kita. Tentu saja kalau kita perhatikan di bulan Ramadan itu, dalam melaksanakan ibadah saum itu penuh tantangan, penuh keyakinan. Insya Allah kalau kita betul-betul imanan wahtisaban, insya Allah, maka setiap kali kita melaksanakan ibadah saum itu merupakan kifarat bagi dosa-dosa, dan Allah akan mengampuni kepada apa yang kita amalkan dari dosa itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja mudah-mudahan kita pada kesempatan ini tetap kita akan istiqomah untuk melaksanakan ibadah saum, sehingga ibadah itu tiada menit yang sepi, tiada jam yang kelewat. Setiap waktu tetap kita ada dalam melaksanakan yang menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita waktu kita masih bangun, ketika tidur pun kita tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita melaksanakan ibadah saum itu. Jadi tidak ada senggan waktu yang tidak lepas dari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kan kita tentu saja sudah biasa melaksanakan sunnah Rasul. Pada malam harinya kita melaksanakan ibadah lagi yang dikatakan ibadah qiyamul Ramadan. Itu pun walaupun hukumnya sunnah, tetap mendapat pahala. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama janji Rasul adalah ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Mudah-mudahan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai waktu usia untuk melaksanakan ibadah saum yang telah disyariatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak tahun kedua Hijriah sampai saat ini, sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk melaksanakan syariat yang Allah telah syariatkan kepada Rasulullah. Kita sebagai umatnya mudah-mudahan tetap istiqomah walaupun bagaimana yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada iman kita, Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan-tantangan hidup ketika kita dalam rangka melaksanakan syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja insyaallah kita tinggal menghitung hari. Tentu saja nanti melalui pemberitaan-pemberitaan dari pengajian-pengajian yang kita selenggarakan, yang kita sering datangi, insyaallah tentu saja tinggal kurang lebih 1 minggu lagi kita akan melaksanakan ibadah saum ini. Maka untuk itu mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, memberikan kekuatan, memberikan kesabaran dalam menghadapi perintahan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi yakin bahwa pelaksanaan ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang cukup berat kalau dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Sementara kalau ibadah sholat itu waktunya 5 menit juga sudah bisa selesai. Ibadah haji walaupun lama kita menunggu keberangkatan ibadah haji, walaupun tantangannya cukup rumit, tapi pelaksanaannya cukup singkat. Tapi ibadah saum adalah ketika kita sementak terbit fajar sampai terbit matahari, kita tidak lepas untuk menahan lapar, menahan dahaga, dan segala sesuatu apa yang menjadi ropas kepada saum kita. Tentu saja ini memerlukan kepada kesabaran, ketawakalan. Mudah-mudahan sekali lagi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Rupanya pada kesempatan ini, pada pertemuan pertama kali ini, saya harapkan mudah-mudahan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai waktu kepada bulan yang Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah saum itu. Insyaallah pada berikutnya nanti di episode yang lain insyaallah akan kita lanjutkan. Untuk itu mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini menjadi suatu peringatan untuk kita menghadapi ibadah saum Ramadan di bulan ini, di tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Rupanya sekian yang bisa saya sampaikan. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.